menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan pada saat ini. Mari saya undang sidang jemaat Tuhan berdiri semua, baik yang ada di rumah masing-masing. Kita akan jadi satu pujian berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya.
tidak firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Siana. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini kami bisa beribadah. Walaupun di rumah Tuhan kami bersyukur kami boleh hadir menghadap Kakak Ilahi yang kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih buat waktu yang ada untuk kami mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah live streaming kami pagi ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tiada segala pujian yang kami sudah naikkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Rasa syukur kami, rasa terima kasih kepadamu. Saat ini Tuhan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau berbicara, jadi kekuatan baru, jadi kami lebih kuat, lebih Tuhan bersyukur, lebih taat, lebih dengar-dengaran kepadamu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat buat kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Setiap kekerasan hati, setiap kuasa-kuasa gelapan kami hardik dalam nama Yesus. Tapi Roh Allah sendiri yang bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami yang mendengar firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, pagi yang indah ini kita akan kembali mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan saya percaya kebenaran firman Allah akan memberi jawaban dalam hidup kita pada pagi hari ini. Sebab itu, mari kita membuka hati kita. Kita akan mau terima kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Kita akan baca mulai ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan tema saya akan berikan, jangan takut tetapi tetap setia. Amin. Jangan takut tapi tetap setia. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Sambil kita bangkit berdiri, baik yang di rumah, dan kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jamaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah Engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan, silakan dulu. Amin. Ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan kembali. Di sana dikatakan ayat 10. Ayat 10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu
ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau ayat yang ke-10 ini saya bisa simpulkan dengan tema tadi. Jangan takut, tetapi tetap setia. Jangan takut, tetapi tetap setia. Kalau kita melihat latar belakang dari jemaat yang ada di Smyrna ini, mungkin kita bisa menganalogikan dengan keadaan yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Keadaan yang begitu menakutkan di luar, tetapi ada sesuatu jaminan yang Tuhan berikan. Ada sesuatu pengharapan yang Tuhan tidak pernah tinggalkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu dia katakan jangan takut. Apapun yang akan terjadi, jangan takut. Walaupun ada beberapa orang yang akan melemparkan engkau ke penjara selama 10 hari lamanya, jangan takut. Oleh sebab itu, kita yang ada pada hari-hari ini melihat kondisi yang sedang kita alami, kita harus menguatkan iman kita. Kita harus melihat bahwa Allah punya rancangan di dalam kehidupan kita. Jangan kita salahkan Tuhan. Jangan kita langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Wah, saya udah gak bisa berbuat apa-apa. Oh, saya udah gak bisa beraktivitas. Oh, saya sudah gak bisa bekerja. Pemerintah anjurkan jangan keluar. Tetap dalam rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dengan kata lain, ada waktu Tuhan bekerja kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu. Seringkali itu di luar dari pemikiran kita. Kalau kita kembali kepada bangsa Israel, ketika mereka berada di tanah Mesir, dari tua pertama sampai tua ke-9, mereka tetap melakukan aktivitas. Tetapi ketika tua ke-10, mereka Tuhan minta tetap ada di dalam rumah. Karena ada sesuatu yang akan terjadi. Ada perkara yang besar, ada masalah yang besar yang bisa mengambil setiap kehidupan nyawa seseorang. Tetapi bagi mereka yang mempunyai tanda darah anak domba, akan terlepas dari kuasa Allah. Nah, kita hari-hari ini boleh ada karena darah Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Jemaat yang ada di Smyrna, mereka kaya di dalam Tuhan. Yesus katakan, aku tahu setiap apa yang ada di dalam dirimu. Kesenangan, kesusahan, penderitaan, Tuhan tahu. Bahkan setiap olokan-olokan, cacian-cacian, makian-makian, Tuhan tahu. Tetapi mereka kuat di dalam Tuhan. Sebab itu, dia harus kuat, dia harus menang untuk menerima sesuatu hal yang Tuhan akan lepaskan, yang Tuhan akan berikan, supaya kita kuat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu kita yang ada pada pagi hari ini, biarlah kita tetap memandang akan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita memandang akan kekuatan Allah. Mungkin di luar sana tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kita mempunyai kekuatan Allah lewat penebusan Yesus di Bukit Golgota. Menjadi pertanyaan di dalam hidup saya dan saudara. Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat dan tetap setia untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Tidak rasa takut, tidak ada rasa cemas di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari kata kesetiaan atau kata setia, kesetiaan dari kata setia punya pengertian bahasa aslinya, yang saya tulis di sini, orang yang
Pertama, orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat atau bisa dipercaya. Baru yang kedua, orang yang bisa bertanggung jawab. Dan yang ketiga, orang yang bisa diandalkan. Kenapa tiga hal ini ada sangkut pautnya dengan kesetiaan atau setia? Karena orang yang setia, tentu dia akan mendapat mahkota. Orang yang setia, tentu dia akan mendapatkan kemenangan. Orang yang setia, dia akan mendapatkan satu kekuatan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak setia? Tentunya dia tidak akan memiliki sesuatu pegangan. Kenapa? Karena dia nggak dipercayakan. Tetapi kalau orang yang setia, dia dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan. Dia mempunyai satu tanggung jawab. Dan semua apa yang dia kerjakan akan membawa satu hasil yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah tentu baik. Tetapi orang yang setia, dia ada kebenaran, dia ada kebaikan. Karena lahir dari ketulusan hati. Lahir dari karakter yang mau taat kepada perintah. Nah, bagaimana dengan kita? Pemerintah mengeluarkan PSBB. Bahkan setiap wilayah sekarang sudah diperlebar. Khususnya Jawa Barat. Jawa Barat cuma 3 daerah dulu yang ada di Depok, yang ada di Bekasi, yang ada di Bogor. Baru diperlebar lagi. Bandung Raya cuma 3 kabupaten. Akhirnya sekarang nanti tanggal 6 diperluas seluruh Jawa Barat. Nah, DKI sudah lebih dahulu. Tapi masih banyak orang yang membuat pelanggaran, tidak setia dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya dan saudara. Kalau kita diberikan kepercayaan, berarti kita adalah orang-orang yang beruntung. Oleh sebab itu, keberuntungan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini, kita harus tangkap, kita harus jalani, dan kita harus lakukan dengan semestinya. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Pandang ke depan, jangan lihat ke belakang. Kalau kita lihat ke depan, ada mahkota kehidupan yang Allah akan berikan. Nah, oleh sebab itu, tadi saya katakan bagaimana supaya kita tidak takut, tetapi tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki? Kalau kita kembali kepada firman Allah di dalam surat Wahyu ini, di dalam ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Aku tahu kesusahan, aku tahu kemiskinan, tapi engkau kaya. Jadi dengan kata lain, kalau kita mengambil satu kesimpulan dari ayat yang ke-9 bagian A, Allah tahu apa yang menjadi keperluan kita saat ini. Allah tahu keperluan saya, Allah tahu keperluan saudara, baik yang ada di rumah pastori maupun yang ada di rumah masing-masing, maupun yang sedang melihat secara langsung dengan tidak sengaja FB atau streaming ini. Dan saya percaya Allah mengerti apa yang sedang kita alami. Allah mengetahui apa yang sedang kita jalani hari-hari ini. Oleh sebab itu, kita jangan khawatir. Minggu kemarin saya katakan, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia dandani begitu rupa. Apalagi kita umat yang percaya kepada Tuhan, umat ketebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan pelihara karena dia tahu setiap keberadaan hidup saya dan saudara. Amin. Dia tahu apa yang menjadi keperluan saya. Dia tahu apa yang menjadi keperluan saudara.
Sebab itu kita jangan menjauh daripada Tuhan. Kita lebih dekat dan mendekat dengan Dia. Jangan cuma asal dekat, tapi melekat. Amin. Amen. Kalau kita dekat, seakan-akan nggak rasa apa-apa. Tetapi kalau kita dekat dan melekat, kayak perangko, mau dicopot susah. Sebab itu kita harus punya pendirian. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran firman Allah, mungkin mereka fitnah dengan hal-hal yang sakitnya di sini, tetap kita kuat, tetap kita percaya, tetap kita setia kepada Tuhan, karena Allah menilik setiap kesetiaan kita kepadanya. Dia catat dalam buku kehidupan. Itu yang pertama. Allah tahu tentang keberadaan hidup saya dan saudara. Allah mengerti setiap apa yang kita rencanakan kepada hari-hari ini. Mungkin kita mengkhawatirkan, wah, kapan virus corona ini akan selesai, COVID ini akan selesai. Kita tidak tahu, karena belum ada penawar, belum ada obat untuk mau menangkal akan virus ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita punya obat yang mujarab, yaitu hati yang gembira adalah obat. Karena pemerintah katakan, kita jangan merasa bahwa kita susah, bahwa kita nggak bisa apa-apa. Kita harus gembira, kata pemerintah. Ketika kita tidak ada semangat, ketika kita lesu, tidak berdaya, imun kita akan turun. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang gembira, imun kita akan naik. Itu obat kita. Lebih daripada itu, ada obat yang lebih mujarab. Darah Yesus yang memetraikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan sebentar kita akan ambil, kita akan makan, dan kita akan minum lewat perjamuan Tuhan. Kita jangan khawatir, karena Allah atau Tuhan tahu setiap apa yang menjadi kerinduan hati saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan takut, tetapi tetap setia untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, di dalam ayatnya yang di sini saya tulis, karena kesusahanmu juga Tuhan tahu. Nggak jauh beda dengan poin yang pertama. Poin yang pertama, karena masih tetap ada di dalam ayatnya yang ke-9. Masih tetap ada di ayat yang ke-9. Saya tulis di sini poin yang kedua, karena kesusahanmu itu punya masa waktu. Amin. Tadi disinggung di dalam ayat yang 10, akan dibawa kepada satu pencobaan selama 10 hari. Berarti ada waktu. Ada tenggang waktu. Tuhan tahu kesusahan kita. Makanan aja ada batas waktu. Bayarnya. Coba tanggal begini nggak boleh. Apalagi kalau kita beli roti, cuma paling 4 atau 5 hari. Kita harus lihat tanggal. Nah, di sini dikatakan, kalau kita tetap setia kepada Tuhan dan tidak rasa takut, Allah tahu setiap kesusahan saya dan saudara. Dan kesusahan itu ada masanya, ada waktunya. Oleh sebab itu ada pujian kata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Masalah yang kita hadapi ada masa, ada waktu yang Tuhan akan selesaikan. Apapun yang akan terjadi, kecil besar, ada waktunya Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan khawatir tentang keadaan sekarang. Kalau Allah luaskan ini terjadi, kalau Allah izinkan terjadi, bukan saja di Indonesia. Kalau saya lihat di media massa, sudah 210 negara terpapar dengan COVID-19. Kita jangan takut. Ada waktu Tuhan, ada masa Tuhan untuk bisa membangkitkan kembali, menyatakan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Oleh sebab itu tidak salah Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan tahu. Ketika kita hadapi itu semua dengan satu kesetiaan, maka ada jalan keluar yang Tuhan akan selesaikan. Dengan kata lain, ada jaminan yang Tuhan akan lepaskan kepada saudara-saudara. Asalkan kita tetap dekat dan melekat. Karena Tuhan tahu setiap persoalan kita. Karena Tuhan tahu kapan ini akan berakhir. Mengalir saja. Mentaati apa yang dipercayakan Tuhan kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Taati saja. Taati. Sekarang tidak lagi melihat, oh saya dari golongan ini, oh saya dari golongan itu, oh saya dari agama ini, oh saya dari agama itu. Tidak. Sekarang waktunya Tuhan untuk kita mau bersatu. Waktunya Tuhan untuk kita mau merapatkan barisan, untuk membawa satu kemenangan buat bangsa dan negara kita. Amat terlebih buat kita sebagai gereja Tuhan. Saya terlalu percaya, selesai COVID, ada kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan. Kita bisa menjangkau banyak jiwa, kita bisa memenangkan banyak jiwa yang dulu tidak pernah datang beribadah. Mereka akan datang. Yes. Amin. Amin. Mereka akan datang. Itu menjadi satu keyakinan. Karena saya sebagai gembala perintisan, saya terlalu percaya tempat di mana kami beribadah yang dulunya cuma dihitung dengan jari, kursi-kursi yang diduduki oleh jemaat. Saya percaya selesai COVID ini, kursi-kursi yang Tuhan sudah sediakan diisi dengan jiwa-jiwa. Ada waktu Tuhan. Sebab itu kita buka hati karena masa yang sedang terjadi tinggal tunggu waktu akan selesai. Oleh sebab itu Paulus katakan, pencobaan yang kamu alami biasa-biasa. Memang kita akan berkata, Rasul Paulus enak aja ngomong kayak gitu, biasa-biasa aja. Tapi kalau kita punya kekuatan kuasa Roh Kudus, tidak ada satupun yang akan bisa merintangi kita, mau menghambat kita. Kemarin saya keluar dengan istri menuju ke Kelapa Gading. Di situ kumpul pendeta-pendeta banyak. Pendeta-pendeta. Ada satu ibu. Ibu, ya boleh dikatakan sudah umur juga. Sebentar udah mau kepala 7 lagi. Kepala 70. Dia katakan, wah hebat kita ini semua. Yang hadir adalah gembala-gembala penginjil. Hamba-hamba Tuhan penginjil. Satu hamba Tuhan katakan begini, penginjil siapa mau lawan? Iblis aja dimakan. Iblis aja dimakan kalau ada di dalam penginjilan. Iblis terbirit-birit. Kenapa? Karena ada kekuatan yang datang daripada Allah. Karena ada kuasa Roh Kudus yang membentengi setiap pribadi. Kalau kita berjalan dengan penuh keberanian, keberanian itu akan memerdekakan saya dan saudara. Kita lihat Yesus ketika dia diperhadapkan dengan salib. Dia pandang bahwa salib itu akan menyelesaikan semua. Dia pandang bahwa salib itu akan memberikan satu penebusan buat orang-orang yang percaya. Karena salib adalah jalan untuk kita menerima satu kebenaran yang luar biasa. Oleh sebab itu kita jangan takut. Ada masa yang Tuhan sudah tetapkan setiap kesusahan yang kita hadapi. Karena Dia mengerti apa yang sedang kita rasakan hari ini. Yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Jangan takut, tetapi tetap setia. Karena di dalam ayat yang ke-10, kalau kita masih tetap tinggal di dalam ayat yang ke-10 dari kitab Wahyu tadi, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Jadi orang yang takut akan Tuhan dan melakukan sesuatu perintah dengan penuh kesetiaan. Yang pertama, bahwa Allah tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya. Yang kedua, Allah mempunyai masa di dalam setiap kesukaran, kesulitan kita. Ada waktu Tuhan. Dan yang ketiga, setiap orang yang tahan sampai akhir, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tahan sampai akhir, dia akan mendapatkan mahkota. Walaupun mungkin dia sudah mati,
secara jasmani, tetapi ada mahkota yang dia akan terima di sorga permain. Itu ayat yang ke-10 bagian terakhir. Oleh sebab itu kita harus kuat. Ada mahkota yang Tuhan siapkan. Ada sesuatu yang Tuhan akan lepaskan kepada saya dan saudara supaya kita kuat di dalam menanggung semua permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, memang kita diperhadapkan dengan masalah-masalah, dengan ujian-ujian. Tapi ujian yang kita hadapi, Paulus katakan, adalah biasa-biasa aja. Karena ada pembela, karena ada jalan keluar yang akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan memberi penolong, yaitu kuasa Roh Kudus, memberi jaminan buat saya dan saudara tetap ada di dalam Dia. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-10 bagian B, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Amin. Aku akan memberikan mahkota kehidupan kalau kita setia sampai mati. Taat melakukan semua apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Ada banyak orang kelihatan taat, cuma di luar doang. Tapi ketika dia mau bertindak, ketakutan lebih dahulu. Kelihatan berani, tapi ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah, dia katakan, aduh saya gak mampu. Waktu Tuhan akan datang kok, kalau kita menyerah di hadapan Dia dengan totalitas. Karena Dia tahu apa yang menjadi keperluan saya dan saudara, baik susah maupun duka, senang maupun suka. Dia tahu. Tinggal bagaimana kita mau berpaut dan berserah kepada Dia. Oleh sebab itu kita yang ada pada pagi hari ini, untuk kita bisa mengimplementasikan kekuatan sehingga tidak takut tetapi tetap setia kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita implementasikan dari kesetiaan kita kepada Tuhan? Ada dua hal yang saya tulis ini. Yang pertama, kita tetap membangun hidup kita di atas dasar iman yang kuat. Kita tetap membangun hidup kita di atas dasar iman yang kuat. Dan yang kedua, kita harus membuka hati. Membuka hati dengan firman. Ketika kita buka hati, Roh Kudus akan datang. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Akan timbul di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tetap kuat di dalam Dia. Kita tetap beriman di dalam Dia. Dan kita pastikan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau hal yang pertama tadi saya katakan, kita harus bangun hidup kita di atas kebenaran firman Allah. Yudas ayat 20 di sana kan, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang teguh. Yudas pasal pertama, karena cuma satu pasal, ayat yang kedua jelas saudara bisa baca di sana. Bahkan kalau hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengimplementasikan kesetiaan itu di dalam kehidupan kita? Hal yang kedua, kita buka pribadi kita dengan firman Allah sehingga Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Roma pasal 8 ayat 26. Saudara bisa baca. Oleh sebab itu kita harus kuat di dalam Dia. Kita harus setia di dalam Dia. Kita tunjukkan kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tunjukkan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita andalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk menjadi berkat kemanapun Tuhan taruh kita, kemanapun Tuhan bawa kita, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saya tidak panjangkan firman Allah, tapi saya percaya biarlah kita mengerti kalau kita takut akan Tuhan, sehingga kesetiaan itu tetap ada di dalam kehidupan kita, karena Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan kita. Karena Tuhan tahu setiap kesusahan ada masa itu akan berlalu di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita setia kepada Dia, maka ada mahkota yang Dia akan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, 3 hal ini kita harus implementasikan di dalam kehidupan kita. Kita bangun diri kita di atas iman yang kuat, dan kita buka pendirian kita, hati kita, diri kita untuk terima kuasa Kudus. Maka kuasa Kudus akan memampukan kita, akan membawa kita dari kemenangan
datang kepada kemenangan. Sehingga mahkota yang Tuhan akan beri tidak sia-sia kita pergunakan menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Allah. Karena di depan saya dan saudara ada perjamuan Tuhan yang harus kita ambil sebentar. Hanya dengan perjamuan Tuhan ini kita akan kuat menghadapi permasalahan yang ada di luar sana. Sebagaimana bangsa Israel mau lewat. Karena apa? Ada darah anak domba Allah. Ada darah Yesus yang tertumpah di dalam kehidupan kita. Sehingga COVID-19 tidak akan merongrong di dalam kehidupan kita. Tapi dia akan mentah. Oleh sebab sebelum kita mengambil tubuh dan darah Yesus, kita akan bersekutu dengan dia. Kita berdoa buat firman Allah yang sudah kita dengar. Bapa di sorga, hamba bersyukur bahwa pagi siang hari ini kami boleh diteduhkan dengan kebenaran firman. Ajar kami setia kepadamu dari perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar, sehingga kami tahu bahwa Allah selalu ada dengan kami, sehingga kami tahu bahwa ada waktu yang Tuhan akan selesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, bahkan setiap perjuangan kami sampai akhir. Ada mahkota kalau kami setia kepadamu, sehingga kami dapat mengimplementasikan, kami dapat melakukan semua karena ada iman yang teguh yang kami bangun di atas kebenaran firman Allah, karena ada hati yang mau dibuka dengan kebenaran firman Allah, sehingga Roh Kudus turun atas kami. Sebab itu mampukan kami, kuatkan kami Tuhan untuk melakukan semua apa yang Kau minta kepada kami terlebih hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami kepadamu, dan kami akan terima berkat kebenaran firman Allah daripada kami. Lebih daripada itu Tuhan, di hadapan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu. Engkau yang lebih tahu Tuhan tubuh dan darah-Mu ini. Engkau yang lebih mengerti Tuhan setiap pengorbanan yang Engkau boleh lepaskan kepada kami. Kami tahu percaya Tuhan, lewat pengorbanan-Mu Tuhan, kami akan diluputkan, kami akan dilepaskan, kami akan dipagari dan dibentengi oleh darah Yesus. Sebagaimana bangsa Israel ketika tulah ke-10 datang, mereka mendapatkan kemenangan karena Engkau ada bersama-sama dengan mereka Tuhan. Begitu juga dengan kami, dengan jemaat yang ada di rumah, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau, kami ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami, sehingga kami boleh merasakan kasih anugerah yang Engkau boleh lepaskan kepada kami. Sebab itu Tuhan, hamba menyerahkan Tuhan perjamuan Tuhan yang ada di hadapan kami. Hamba serahkan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami mengambil roti dan air anggur, lambang daripada tubuh dan darah-Mu, ada mujizat, ada kuasa yang kami boleh raih di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima perjamuan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami terima semuanya. Haleluya. Amin. Kita duduk semua, dan saya akan melayani Bapak Ibu dengan perjamuan Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya terus saya, udaranya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, sungguh heran darahnya, sungguh heran darahnya Yesus. Mari kita berdiri, kita yang ada dua pastor, karena darah Yesus adalah darah yang sangat luar biasa yang sudah dicurahkan buat saudara-saudara. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah masing-masing, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita imani bahwa roti
adalah tubuh Yesus yang sudah mengalami satu penderitaan yang besar, yang sudah dilumpuhkan, yang sudah mengalami satu cacian, makian, bahkan menerima pecutan-pecutan. Tapi firman Allah katakan, dengan bilur-bilurnya kita mendapatkan keselamatan dan kesembuhan. Sebab itu mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan biarlah kebenaran firman Allah ini akan tinggal di dalam kita, dan kita juga akan tinggal di dalam Yesus. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Dia yang sudah menyerahkan segala-galanya menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Sebab itu mari kita angkat dengan tangan kanan tinggi di atas kepala, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima, bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap-ucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, terima dan makanlah dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur, lambang daripada darah Yesus yang sudah dicurahkan buat saya dan saudara. Darah Yesus yang sudah menyucikan setiap dosa pelanggaran saya dan saudara, baik tanpa kita sadari maupun kita sadari. Pada pagi siang hari, biarlah kita mengaku setiap dosa-dosa kita, apapun dosa itu, kecil besar, di hadapan Tuhan itu sama. Sebab itu kesempatan yang ada, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang tahu apa yang kita akan kerjakan sebagaimana kebenaran firman Allah. Dia mengerti, Dia memahami apa yang menjadi keperluan kita. Bahkan setiap permasalahan kita ada masa, ada waktu untuk Dia selesaikan. Ketika kita sampai bertahan di kesudian sampai terakhir, ada mahkota yang Dia berikan buat saya. Sebab itu mari kita angkat cawan yang berisi anggur, lambang daripada darah Yesus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, engkau menceritakan akan penderitaan sampai aku datang. Di dalam nama Yesus, terima dan minumlah dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah, katakan sekali lagi, dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah Yesus, 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 ku berseru amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh lagi berseru kepada-Mu. Kami lagi boleh memanggil nama-Mu. Karena kami adalah umat ketebusan.
Karena kami ini adalah anak-anakmu dan Engkau adalah Bapa kami. Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu, bahkan nyawa-Mu Engkau sudah tukar buat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, baik berkat kebenaran, baik berkat tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini boleh menyatu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan memberkati kami semua yang ada di rumah pastori, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang melihat live streaming ini yang ada di rumah, berkati semua. Pergumulan apapun yang mereka alami, diberkati semua. Masalah apapun di dalam nama Yesus. Allah sudah ganti berkat. Allah sudah menebus semua. Sehingga kami tidak usah takut lagi dengan keadaan COVID-19 ini. Tapi kami kuat di dalam Engkau. Sehingga berkati kami semua dengan kekuatan yang datang dari Engkau. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, sehingga kami cakap untuk melakukan apa yang Engkau minta di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini menjadi doa kami kepada dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebagai pengumuman, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Kalau belum ada himbauan dari pemerintah untuk kembali ke gereja, kita tetap beribadah seperti ini. Kita setia aja sama Tuhan. Kita tetap percaya bahwa ini semua datang daripada Tuhan. Kalau ini datang daripada Tuhan, ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan kesusahan kita. Ada masa daripada Tuhan untuk menyelesaikan setiap apa yang sedang kita gumuli hari-hari. Oleh sebab itu, jemaat yang ada di rumah tetap berdoa, tetap kuat, tetap semangat, jangan sampai kendor iman, tapi bangkit, bangun di atas dasar iman, sebagaimana sudah kita baca tadi di dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Biarlah kita bangun iman kita di atas dasar iman, sehingga apapun yang kita buat menyenangkan hati Tuhan kita Yesus. Sebab itu mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Hanya kepada Tuhan kita cinta, dan hanya kepada Tuhan kita setia untuk melakukan apa yang Dia minta kepada kita. Ku tetap cinta, Setia
Terima kasih Tuhan, ini menjadi pengakuan kami. Kami tetap cinta kepadamu, kami tetap setia karena sudah begitu banyak kami terima daripada-Mu. Sebab itu kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Biarlah kehidupan ini kami boleh mempersembahkan kepadamu menjadi satu persembahan yang hidup, berkenan dan tak bercacat di hadapan Engkau. Itu semua karena Engkau ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu dari permulaan pertengahan hingga mau selesai. Kami boleh menyembah, memuji Engkau. Kami boleh terima berkat firman-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Engkau, sehingga kami tetap terjaga, kami tetap terlindungi dengan kekuatan kuasa-Mu. Darah Yesus tetap ada dalam kehidupan kami. Kami yang ada di rumah pastori maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing diberkati. Setiap pergumulan kami Engkau sudah selesaikan. Setiap permasalahan kami sepanjang minggu yang sudah lewat Engkau selesaikan. Dan ada rancangan baru yang Engkau akan lepaskan sepanjang minggu yang kami akan hadapi nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun di luar sana ada COVID-19, tapi kami percaya ada perlindungan yang nyata di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Sebagai pagari kami dengan persekutuan dekat surga, darah Yesus ada terus dengan kehidupan kami, sehingga kami tidak dijangkau, tidak dimasuki oleh virus corona ini Tuhan. Tetapi sebaliknya, virus corona, COVID-19 ini bertamu di dalam kehidupan kami, karena kami mempunyai tameng, karena kami mempunyai senjata daripada darah Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, apapun yang akan kami lakukan pada sepanjang minggu yang kami lewati nanti, biarlah Engkau yang akan memberkati. Setiap usaha pekerjaan kami diberkati semua, setiap pelayanan kami diberkati semua. Bahkan kami berdoa juga Tuhan, khusus buat pemerintah kami, Presiden sampai kepada jajarannya yang ada yang paling bawah, kepala desa, kepala dusun Tuhan, RT RW Tuhan, Engkau berkati Tuhan, mereka sibuk menyelesaikan Tuhan akan permasalahan yang ada di Indonesia karena wabah COVID-19 ini. Tetapi Engkau ada dengan pemerintah kami, Engkau ada dengan bangsa kami. Sebab itu Engkau berkati Presiden kami, kuatkan dia, mampukan Bapak Joko Widodo, sehingga dia kuat di dalam Engkau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, baik dari Sabang sampai Merauke, baik dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang terpapar Tuhan, tidak akan bertambah-tambah, tapi menjadi sembuh lebih banyak lagi Tuhan daripada yang bertambah. Bahkan tidak ada maut, tidak ada lagi yang meninggal, tapi semuanya ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Sebab itu Kau tolong para medis Tuhan yang ada di barisan paling depan Tuhan. Tolong semuanya. Berkati para dokter-dokter, para suster, para perawat, bahkan relawan-relawan medis yang ambil bagian, yang mau berjuang untuk memberi kesembuhan kepada mereka yang terpapar. Berikan kemampuan dan upagari mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak kena virus, tidak terpapar, tidak terjangkit dengan mereka yang sudah kena, tapi mereka dilindungi oleh kekuatan daripada-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga, berkati semua yang mereka Tuhan berikan buat bangsa dan negara ini. Kami tidak bisa membalas, bahkan mungkin presiden kami Tuhan tidak bisa membalas apa yang mereka sudah buat bangsa dan negara ini. Tapi Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, sehingga boleh mendatangkan kedamaian buat negara kami. Ada shalom buat Indonesia. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat saudara kami Tuhan yang sedang melakukan ibadah puasa, berkati mereka. Mereka boleh berdoa juga Tuhan buat bangsa ini lewat mereka ada di bulan Ramadan ini. Biar lewat bulan Ramadan ini mereka boleh mengagungkan akan kuasa-Mu. Mereka boleh mengundang Engkau ada, dan mereka boleh berdoa buat bangsa ini. Berkati juga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya Engkau ada dengan kami, dan apapun yang sudah kami perbuat, biarlah Engkau yang kembalikan berlipat-lipat kali ganda, karena berkat datang daripada Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, kita akan akhiri ibadah ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan sambil engkau angkat tangan untuk terima berkat daripada Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.